Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat petani cabai dimanapun kalian berada ya. Oke, kali ini saya akan melanjutkan mengenai pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kemarin ya, mengenai Nordrock sebelum ke Kopsit ya, mengenai Nordrock. Video yang saya bikin kemarin itu fokusnya ke jamur, terutama ke apa ya ini, busuk batang, busuk ranting ya, terus busuk buah. Keluar dari tanda kutip keluar dari namanya Leiofusarium. Kalau Leiofusarium memang saya menyebutkan agak susah juga ya, agak susah untuk menanganinya. Oke, kita fokus ke Nordrock. Kemarin ada yang bertanya untuk penanganan patek atau antraknosa. Jadi ya, saya beri tanda kutip dulu ya. Kita sebagai ya kaum intelek lah, petani pun juga intelek. Jadi yang diberi tanda kutip itu seperti ini. Pengalaman tidak akan berarti jika tidak dengan teori. Teori pun juga tidak akan berarti jika tidak punya pengalaman. Dan teori dan pengalaman juga tidak akan tidak akan sempurna jika tidak punya eksperimen atau untuk percobaan-percobaan hingga dapat menyimpulkan satu kesimpulan yang pasti. Itu ya. Jadi bertani itu perlu namanya teori, pendidikan itu pasti. Perlu namanya juga pengalaman, itu pasti. Perlu namanya juga bereksperimen di lapangan. Dan eksperimen itu setidaknya itu diuji coba lagi dan hingga mengambil suatu kesimpulan. Seperti itu ya. Banyak kan di antara kalian yang sering ketersinggungan, sering bersih tegang karena soal pestisida, soal pengalaman. Pasti akan dibilang pengalamanmu lebih sedikit daripada saya ini sudah bertahun-tahun jadi petani. Sebenarnya bukan ke arah situnya ya, itu jalan hidupnya memang gitu ya, nggak mau memang jalan hidupnya jadi petani. Kalau misalkan dia jadi pekerja kantoran ya akan ngomong pengalaman saya lebih banyak daripada kalian yang baru jadi, akan seperti ngomong seperti itu. Tapi pada prinsipnya itu semua butuh teori, semua butuh pengalaman, semua butuh eksperimen sebagai percobaan, dan semua butuh kesimpulan dan hasil. Dan pasti banyak petani juga yang akan ngomong saat kalian menggunakan pestisida yang begitu banyak, nggak tahu atas dasar apa, ada dasar teori atau pengalaman atau nggak tahu, akan mengatakan begini, tanaman itu akan rusak, akan rusak, akan mati dan lalala sebagainya dengan penggunaan pestisida yang dicampur-campur. Sebenarnya bukan masalah pestisida yang dicampur ya, karena dapur petani itu tidak dapur seseorang atau petani itu tidak sama dengan dapurnya petani lain. Itu yang harus kalian paham. Kalian ngomong seperti itu, tanya dulu berapa ladang yang dia garap. Kalau misalkan kalian bicara mengenai rolling, mengenai pestisidanya banyak atau sedikit, kan tanaman kalian nggak begitu banyak gitu. Coba kalau tanaman kalian yang kalian tanam misalkan cabai ini ya, butuh perawatannya ekstra, biaya ekstra. Itu kan seperti kita menimang-nimang bayi. Cabai itu punya 4, 5, 6 hektar lahan, dan itu silih berganti ya. Sedangkan waktu itu cuma 7 hari dalam 1 minggu, 7 hari. Jika kalian punya 5, 6 ladang, kalian mau apakan kalau namanya rolling? Sedangkan penyempraian kalau pagi lebih dari jam 9 kondisi panas itu akan menyebabkan efek negatif ke tanaman. Nah, jika kalau sore waktunya juga sedikit mepet, antara jam 2:30 ya sampai sore. Biasanya kalau petani lain penyemprotan sore itu untuk hama, karena hama keluarnya menyerangnya malam hari. Oke, kita fokuskan lagi ke Nordrock. Nordrock ini, tanda kutip ya, saya ini termasuk petani yang ya bukan bandel sih, dalam arti luasan lahan yang saya garap itu kan lumayan luas.
jadi saya campur. Jadi ini di luar dari petani yang apa ya, yang menerapkan bahwa ini tunggal. Nah, jadi di luar dari itu. Dan untuk yang sistem tunggal ya minta maaf ya. Di sini saya pakainya saya campur untuk menangani antraknosa, yaitu menggunakan nodok, fungisida dan bakterisida dalam bentuk tepung. Selanjutnya saya gunakan amistarto dalam bentuk cair. Selanjutnya cover WP mineral pelindung ini ya, lapisannya seperti lilin. Dan selanjutnya yaitu lem saya itu perekat supaya tidak layu. Nah, untuk nordok ini perlindungannya karena dia tepung ya, dia merusak sel dari jamur tadi, memberi perlindungan dan pencegahan dari luar. Ini ya nordok. Amistartop karena cair dia memberikan perlindungan dari dalam, dan ini ada YPT-nya, difenoconazole ya. Kalau lem mineral ini membuat perlindungan seperti lapisan lilin. Jadi saat jamur atau spora itu berterbangan, ini tidak akan nempel langsung di cabainya. Lem saya ini perekat untuk lebih merekatkan ke amisnya sama nodoknya. Nanti untuk hasil yang saya terapkan ada di kolom komentar ya, untuk cabai yang terkena serangan patek. Artinya itu yang berhasil, tapi yang berhasil dan yang belum terobati dengan campuran yang saya buat. Jadi semisal apa ini namanya, pencampuran itu tadi tidak berkenan, sebagai petani yang bijak itu bukan menjatuhkan, bukan mendebat, tapi lebih lebih kalian menyerap ilmunya, menyerap teorinya, dan tanyakan hasilnya seperti apa. Jadi dibedakan ya antara petani yang menanam berhektar-hektar atau dengan luasan lahan, ladangnya banyak, kebunnya banyak, dengan satu jenis tanaman, dan petani yang hanya menanam misalkan seperti cabai itu tadi cuma 5 parit atau 3 parit. Jadi harus dibedakan dapurnya, kondisinya ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua memang keuangan juga. Keuangan menjadi sumber teori atau pendapat para petani. Itu akan saling hujat menghujat. Kalau yang banyak uangnya tinggal beli pestisida apapun, dia beli, dicampur di ini di itu. Tapi semua tetap ke teori, pengalaman, eksperimen di lapangan, serta hasil dari eksperimen itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk perkembangan setelah disemprot, dan dalam bentuk hasil berapa kilo dengan luasan lahan sekian dia panen gitu ya. Kalau berkembang, kalau banyak, berarti termasuk berhasil dalam teori, pengalaman, eksperimennya gitu. Semoga sampai sini jelas ya. Jadi harus dibedakan antara petani itu punya dapur masing-masing, jadi harus dibedakan, bukan bermain saling mendebat itu ya. Oke, sukses selalu petani cabai dimanapun kalian berada. Jika ada yang belum jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nanti hasil dari cabai yang saya spray dengan kombinasi ini saya cantumkan di kolom komentar. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.